sebelum kita berbicara apakah ilmu nasab itu merupakan sebuah ilmu yang bisa dikatakan ilmiah, kita harus tasawur dulu. Apa itu ilmu, apa itu nasab, kan? Setelah kita mengetahui apa itu definisi ilmu, kemudian apa itu definisi nasab, kemudian kita takar di dalam teori ontologi dan teori epistemologi, juga mungkin nanti akan kita takar dengan teori aksiologi dalam filsafat ilmu. Apakah ilmu nasab ini akan selamat, akan tetap dikdaya apabila dihadapkan secara diametral dengan teori-teori para ilmuwan dari para ahli-ahli filsafat. Nah, nanti kesimpulannya akan kita lihat bahwa sebenarnya perdamaian antara agama dan filsafat itu tidaklah tidaklah jauh bisa dicapai. Artinya antara agama dan filsafat, bagaimana para ilmuwan-ilmuwan masa lalu dari tradisi non-Islam itu dalam bagaimana mencapai kebenaran itu tidak bertentangan. Bahkan sampai hari ini teori-teori modern yang apabila kita pahami secara benar itu selaras dengan teori-teori bagaimana epistemologi Islam bicara metode dan konsep yang sama untuk menemukan konsep kebenaran itu. Baik, pertama ilmu. Itu apa sih ilmu itu? Ilmu itu menurut etimologi kan maknanya adalah idrakus syai'i ala ma huwa bih. Menemukan sesuatu apa adanya, sesuai dengan kenyataan. Itu secara etimologis. Sedangkan secara terminologi, bahwa ilmu itu adalah majmu'ul usulil kulliyah, kumpulan teori-teori umum, kumpulan kaidah-kaidah umum, yang untuk definisi yang kedua ini lebih khusus sebagai definisi dari seperti ilmu kalam itu apa, ilmu biologi itu apa, ilmu nahu itu apa, ilmu sorob itu apa. Itu definisinya adalah majmu'ul usulil kulliyah, kumpulan teori-teori dan konsep-konsep yang bersifat universal, yang bersifat umum. Nah, inilah nanti yang akan kita kaji, karena ilmu nasab juga merupakan sebuah majmu'ul usulil kulliyah, kumpulan dari kaidah-kaidah yang umum. Kita uji kaidah-kaidah umum ini apakah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, kalau kita bicara tentang ilmu nasab, di dalam ilmu nasab itu ada kaidah-kaidah. Nanti kaidah ini kita takar dengan epistemologi, kita takar dengan ontologi, kita takar dengan aksiologi, kita takar dengan teori korespondensi, kita takar dengan teori koherensi. Contohnya begini, teori tentang suhra istifadah. Teori suhra istifadah kita ambil contoh di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Bahwa suhra istifadah itu bisa digunakan sebagai sebuah tool untuk menetapkan nasab dengan syarat adamul mu'arid. Tidak adanya negasi di sana. Apabila ada negasi, maka suhra istifadah ini batal. Itu teori. Ada di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Jadi suhra istifadah bisa digunakan sebagai salah satu tools di dalam penetapan nasab, tetapi dirinya secara ontologis mempunyai syarat epistemologis, yaitu syaratnya adalah adamul mu'arid. Tidak boleh ada negasi di sana. Apabila ada negasi, maka suhra istifadah ini batal. Lah ini apabila kita kaji secara epistemologis tadi, ini tidak akan bertentangan
dengan prinsip-prinsip dan syarat-syarat ilmiah. Sebuah pernyataan menurut teori koherensi itu bisa dinyatakan benar apabila sesuai dengan pernyataan sebelumnya yang juga dianggap benar. Apabila teori syuhra istifadah ini dengan syarat yang tadi saya sebutkan, yaitu adamul mu'arid, yang disebutkan oleh Syekh Hasan Al-Kalidari, Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi, dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab, bahwa surah istifadah tidak berdiri sendiri sebagai sebuah tools untuk menetapkan nasab, tetapi dia memiliki sebuah syarat, yaitu adamul mu'arid. Apabila syarat ini tidak ada, baru ini tidak bisa dikatakan ilmiah, karena tidak sesuai dengan syarat-syarat ilmiah. Di mana di dalam syarat ilmiah, semua orang yang kuliah itu sudah tahu bahwa pertama dia harus bersifat logis, dan yang kedua dia harus bersifat empiris. Apabila sebuah surah istifadah yang sekarang ini telah menyebar di kalangan sebuah kampung bahwa Kang Didin Syahbudin ini adalah misalnya anak daripada Bapak Subroto, maka surah istifadah bisa digunakan bahwa Kang Din adalah merupakan anak Bapak Subroto, walaupun tidak melihat lahirnya Kang Din dari istrinya Subroto, tidak melihat akta kelahiran, tidak memverifikasi pula di rumah sakit, tetapi tidak dianggap sebuah kedustaan apabila dia itu kemudian bersaksi kepada orang lain atau di hadapan pengadilan bahwa Kang Din ini adalah anak daripada Bapak Subroto. Nah, tetapi ketika ada mu'arid, ada negasi, yaitu ada orang yang mento'an bahwa Kang Din ini bukan anak Bapak Subroto, dia asli orang Banten, bapaknya orang Petir, namanya Muhammad misalnya. Ini datanya, itu namanya mu'arid. Maka surah istifadah ini hancur lebur. Tidak bisa digunakan lagi sebagai sebuah tools untuk menetapkan nasab. Nah, ini logis. Ini ilmu nasab yang dipahami oleh para ahli nasab. Salah satu kaidahnya adalah dalam cara menetapkan nasab menggunakan teori surah istifadah, tetapi dirinya secara ontologis mempunyai syarat adamul mu'arid. Tidak seperti yang dipahami Ustadz Dwafi, Ustadz Hanif Alatas, orang-orang Rabita Alawiyah, bahwa apabila surah istifadah ini sudah bisa digunakan untuk menetapkan nasab. Kalau sudah surah, sudah bisa digunakan. Ini kan yang sering kita dengar. Ini tidak masuk akal dan tidak masuk logika. Maka apabila ditaruh di meja filsafat, ditaruh di meja munakasah, ditaruh di meja orang berakal, ditaruh di meja orang-orang pintar, itu teori itu dengan sendirinya akan runtuh. Akan ditertawakan oleh peradaban. Sebuah teori yang ketika ada negasi, yang negasi ini kuat, kemudian tetap harus diterima karena sudah ada pernyataan lebih awal. Padahal pernyataan lebih awal ini tidak sesuai dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Misal, kitab-kitab nasab yang ada sebelumnya. Nah, ini yang saya kira yang harus dipahami. Banyak orang juga yang mendukung saya, kemudian mengatakan bahwa guru gembul kebablasan. Tidak. Karena apa yang dikatakan oleh guru gempul bahwa ilmu nasab tidak bisa dipakai atau tidak bisa memenuhi syarat-syarat ilmiah, menurut saya adalah ilmu nasab yang dipahami dari Ustadz Wafi. Ilmu nasab yang dipahami dari Ustadz Hanif Alatas. Ilmu nasab yang dirinya goyah, yang tidak dibangun berdasarkan tiang-tiang beton yang kuat, dari tradisi-tradisi silogisme Islam yang sangat kuat, dengan muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, dengan hujaj-hujaj yang ada. Nah, ini tidak dibangun seperti itu. Makanya
Saya katakan bahwa apa yang dikatakan oleh Ustadz Wafi tidak merepresentasikan bagaimana cara para santri Indonesia, santri Nusantara memahami ilmu nasab. Wong apa yang disebutkan oleh Ustadz Wafi itu bahwa surah Istifadhah bisa digunakan sebagai penentuan nasab walaupun bertentangan dengan kitab sebelumnya itu, ini bertentangan dengan apa yang ada di dalam ilmu nasab sendiri. Coba baca kitab Rasail fi Ilmil Ansab bahwa sebuah surah Istifadhah tidak boleh bertentangan dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya, baik itu berupa bayyinah yang berupa selembar surat kelahiran misalnya kalau sekarang, atau dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Kemudian kitab nasab juga itu, Kang Mas Rifki, Kang Din. Ini kita mungkin agak panjang dulu saya ya, supaya nanti bisa didebat oleh Kang Din, oleh Gus Lutfi, oleh Kang Mas Rifki. Teori kitab nasab. Bagaimana teori kitab nasab dipahami oleh Ustadz Hanif Alatas, oleh Ustadz Wafi, bahwa apabila ada khattun nasabah, cukup ini. Apabila ada seorang ahli nasab sekarang ini menulis nama-nama sampai Nabi Muhammad, maka ini yu'malu bihi, harus diterima, harus diamalkan fil qadimi wal hadis, baik untuk yang sekarang maupun untuk yang lalu. Nah, ini tidak masuk akal dan tidak masuk logika. Apakah apa yang disebutkan oleh Ustadz Wafi, oleh Ustadz Hanif Alatas, apabila sudah ada kitab nasab yang hari ini dikarang menyebutkan bahwa Ba'lawi ini turun Nabi, apakah ini bisa diterima ataukah tidak? Kita lihat di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab bahwa syarat sebuah kitab nasab itu alla takuna mukhalifatan lil usul. Tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Nah, tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya ini sesuai dengan teori koherensi. Sesuai pula dengan teori korespondensi dalam kitab-kitab nasab bisa digunakan sebagai sebuah tools untuk menetapkan nasab. Itu juga dia tidak sendirian bisa untuk langsung menetapkan nasab. Tidak misalnya seperti Ustadz Wafi dan Ustadz Hanif yang mengatakan jika sudah ada khattun nasabah, sudah ada sebuah kitab nasab hari ini yang walaupun dia itu baru ditulis di hari ini, kemudian mengurut nama-nama sampai Nabi Muhammad yang ada di abad ke-6 Hijriah, 6 Masehi atau 1 Hijriah 50 plus 50 ya, karena Nabi Muhammad itu 1 Hijriah itu sudah berumur 50 tahun ya. Nah, itu bisa digunakan sebagai pengisbat nasab. Nah, ini tidak masuk di dalam syarat-syarat sebuah pernyataan disebut ilmiah, di mana dia harus logis dan dia harus empiris. Bagaimana cara membuktikan sebuah kitab yang ditulis hari ini bisa mengisbat nasab-nasab yang ada di atasnya sampai 1.500 tahun yang silam. Itu yang dipahami Ustadz Wafi dan yang dipahami oleh Ustadz Hanif itu tidak sesuai dengan ilmu nasab yang dipahami oleh para ahli nasab. Maka kalau misalnya Ustadz Gembul, Guru Gembul dan yang lainnya itu mengatakan bahwa itu tidak ilmiah, itu betul, ilmu nasab tidak ilmiah. Jika ilmu nasab itu dipahami seperti apa yang dipahami oleh Ustadz Wafi dan Ustadz Hanif Alatas. Tapi jika ilmu nasab itu kaidah-kaidahnya, konsep-konsepnya dipahami sebagaimana para ahli nasab memahami, yaitu sebuah kitab nasab alla takuna mukhalifatan lil usul, tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab yang hari ini ada tidak boleh berbeda dengan kitab 100 tahun yang lalu. Kitab 100 tahun yang lalu tidak boleh berbeda dengan kitab 200 tahun yang lalu. Kitab 200 tahun yang lalu tidak boleh berbeda dengan kitab yang ada di 300 tahun yang lalu.
terus sampai kepada Nabi Muhammad, itu akan bisa ditelusuri secara empiris dan secara logika, itu masuk di dalam logika. Bagaimana kita untuk memverifikasi orang yang ada di masa lalu sesuai dengan apa yang dicatat di dalam sebuah kitab yang ada di hari ini, yaitu dengan cara menggunakan teori korespondensi, bahwa sebuah pernyataan, teori koherensi, sebuah pernyataan akan dianggap benar apabila dia sesuai dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Bagaimana kita untuk memverifikasi itu? Yaitu dengan melihat kitab yang sebelumnya. Hari ini dikatakan di dalam kitabnya Semadi Rojai bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubed. Kan demikian tuh. Kitab Mahdi Ar-Rojai namanya Al-Muqibun. Kita verifikasi di kitab-kitab sebelumnya. Coba di kitab abad ke-13. Oh, ternyata benar. Ada nih di dalam kitab abad 13 sekarang oleh Ba'lawi dalam kitab Syamsul Dhahirah bahwa Ubed benar anaknya Ahmad bin Isa. Oke. Coba abad sebelumnya. Oh, benar juga nih abad 12. Ada kitab Al-Masra'ur Rawi misalnya. Kemudian ada di kitab abad 11. Terus di abad ke-10. Benar, masih benar. Di abad 9. Nggak ada. Di abad 9 kitab-kitab nasab sudah nulis Ahmad bin Isa tidak punya anak Ubed. Di abad 8 tidak. Di abad ke-7 tidak. Di abad ke-6 tidak. Anaknya dikatakan cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Di abad ke-4 tidak. Nah, ini berarti ada masalah dari abad ke-9. Di mana apa yang ada di hari ini kitab Al-Muqibun dan kitab-kitab lainnya yang dikatakan oleh Ustadz Hanif Alatas 180 kitab mengisbat Balawi. Betul. Tetapi dia akan mentok di kitab yang ada di abad 9 yang ditulis oleh Balawi sendiri. Coba lihat dalam teori ilmu nasab Gus Lutfi. Di dalam teori ilmu nasab dikatakan bahwa banyaknya kitab, lihat dalam kitab Muqaddimah fi Ilmi Ansab, banyaknya kitab yang ditulis apabila dia itu mempunyai masdar, referensi satu saja, maka semuanya dianggap satu. Jadi 180 kitab, semuanya akan mentok ke Al-Burqatul Musiqah di abad 9, itu semuanya dianggap satu. Dan ini masuk akal dan masuk logika, masuk dalam kategori kebenaran ilmiah yang mempunyai syarat utama, yaitu adalah logis dan dia harus empiris. Empiris bisa dilihat dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, demikian. Ya, maka saya katakan lagi agar tidak menjadi bola liar bahwa dikatakan sekarang ini wah pesantren tidak standar kebenaran internasional di dalam mencari kebenaran. Tidak. Pesantren sama saja. Pesantren bicara ilmu filsafat. Pesantren juga ada kitab Tahaffutul Falasifah karangan Imam Al-Ghazali. Dia kaji juga Tahaffut. Kemudian teori ilmu kalam. Dari dalam cara-cara santri-santri menemukan kebenaran itu sudah standar internasional. 1000 tahun yang lalu kita sudah bicara Pitagoras, kita sudah bicara Aristoteles dari kitab-kitab ulama-ulama kita sendiri, yaitu Imam Al-Ghazali, Imam Al-Farabi, Imam Ibnu Sina. Itu kita sudah memperbincangkan teori Aflatun, Platon kalau di sini, teori Pitagoras, teori dari Al-Farabi, teori Ibnu Sina berdasarkan kritik mereka terhadap pernyataan-pernyataan Platon itu. Apabila ini ada tidak sesuai dengan epistemologis Islam, di situ para filosof-filosof kita, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Farabi, itu kemudian mendamaikan dan mengkawinkan teori para filosof itu dengan teori-teori yang sesuai dengan wahyu. Jadi antara wahyu dan filsafat itu bisa didamaikan, bisa dikawinkan, tidak diametral, kemudian saling menguatkan. Walaupun wahyu, ajaran Islam itu tidak perlu penguat, karena dirinya sudah sangat kuat. Tetapi untuk kemudian mampu
untuk meng-up-to-date dalam setiap masa, ini perlu adanya perkawinan-perkawinan, perdamaian-perdamaian antara filsafat dan wahyu itu sendiri. Ini mungkin nanti yang harus ditanggap oleh Gus Lutfi, Gus Rifki, dan Gus Din. Karena ini Kang Din ini bersama orang-orang Jawa, sekarang saya panggil Gus Din supaya sama itu, jangan Kang. Kang itu khusus kalau ada di Banten aja dah. Terima kasih. Ya, baik. Sementara itu dulu. Sementara itu dulu. Monggo, respon dari